Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini kami akan membagikan cerita berjudul Pengantin. Jadi untuk sahabat kisah-kisah misteri yang belum subscribe channel kami ini, bantu support channel kami ini. Yang belum subscribe dan like, bisa subscribe dan like terlebih dahulu ya. Terima kasih. Hari itu, Rindi dan ibunya akan pergi ke rumah adik dari ayahnya. Karena anak dari adik sang ayah yaitu sepupu Rindi akan menikah. Jadi, keluarga-keluarga dekat diundang lebih awal untuk hadir. Itu pun ayahnya sudah lebih dahulu ke sana 2 hari yang lalu untuk membantu-bantu. Karena memang pernikahan sepupunya Rindi itu ada beberapa acaranya, termasuk acara adat yang memang banyak yang harus dipersiapkan. Nah, travelnya sudah datang, panggil Rindi kala melihat sebuah mobil memasuki jalan menuju arah rumahnya. Iya benar, teriak ibunya dari dalam rumah. Lalu terdengar suara pintu yang ditutup. Rindi hanya menggeleng-geleng kepala melihat ibunya yang kalang kabut bolak-balik mengecek setiap sudut rumah. Iya bu, memang selalu ibu seperti itu kalau bepergian. Makanya kucing sudah disiapkan mak, tanya Rindi saat ibunya sudah masuk ke dalam mobil. Aduh, iya, sebentar pak sopir, saya nitip kunci rumah sama saudara dulu, ujar ibunya lalu keluar lagi. Ibunya Rindi terlihat berlari-lari kecil menuju ke rumah saudaranya yang tepat berada di samping rumah mereka itu. Lalu tidak lama kemudian ibunya kembali masuk ke dalam mobil. Buliran keringat sudah mulai bercucuran di jidat serta di bibirnya. Sudah aman semuanya kan? Punyamu sudah tidak ada yang ketinggalan, kata ibunya. Aku ini teliti ma, mana ada yang ketinggalan, jawab Rindi membanggakan dirinya. Mobil berlahan-lahan meninggalkan halaman rumah dan mulai menuju. Ketika tiba di jalur desa, Rindi mulai mendengarkan musik dengan headsetnya. Tidak lama, travel yang mereka naiki berhenti dan naiklah 2 orang penumpang. Ma, aku mual, berisik Rindi yang memang tidak tahan naik mobil lama-lama. Ini kreset, muntah di sini. Apa mama ini? Bikin anaknya malu saja, sungut si Rindi. Bikin mama repot, awas kamu, habis kamu sama mama. Mendengar ancaman ibunya, Rindi langsung memejamkan mata dan bersandar untuk sedikit menghilangkan mual serta pusing yang ada dia rasakan. Singkat ceritanya, setelah melewati perjalanan panjang, mereka pun akhirnya sampai, namun hanya sampai di kota kabupaten saja, karena travel yang mau mengantar sampai sana saja. Jadi setelah dari sana, mereka harus naik mesin motor atau jasa angkutan air. Ma, telingaku sakit sekali, ujar Rindi pada ibunya. Diam, ini naik mesin motor bah, wajarnya. Jangan banyak mengeluh. Mau kamu diturunkan, lalu disuruh berenang. Rindi pun kembali terdiam. Ia melihat sepanjang sungai yang mereka lalui. Banyak rumah-rumah terapung di sana. Namun, bukan rumah untuk ditinggalkan bersama keluarga, melainkan itu adalah rumah para penyedot emas yang sedang bekerja. Sekitaran 3 jam berjalan. Itu pun setelah banyak mesin motor singgah-singgah untuk mengantar maupun menjemput penumpang silih berganti. Akhirnya mereka sampai juga di pelabuhan. Pelabuhan itu tidak terlalu ramai, hanya terlihat 2 warung apung di sana. Dari sini kita kemana lagi ma? Tanya Rindi yang memang belum pernah ke sana sebelumnya. Dulu pernah, tapi waktu dia masih berumur sekitar 7 tahun. Jadi wajarnya kalau dia sudah lupa.
Kita naik ke atas lagi, Indi, ujar ibunya. Kamu mau makan dulu? Tanya si ibu sembari menunjuk ke arah warung. Mau, Ma. Setelah selesai makan, ibunya Rindi terlihat mengobrol bersama pemilik warung, bertanya-tanya tentang bagaimana cara mereka untuk sampai di desa yang dituju, dan mereka harus naik apa ke sana, berapa tarifnya dan lain-lainnya. Setelah dijelaskan secara rinci, ibunya Rindi pun pamit dan pemilik warung itu kembali melanjutkan perjalanan yang masih sekitaran 2 jam lagi. Katanya, jauh sekali, Ma. Kau ini mengeluh aja pikiran itu. Tahu begini mending kau tinggal di rumah jaga kucing. Lagi-lagi mendengar jawaban ibunya seperti itu, Rindi hanya bisa diam dan pasrah. Setelah 2 jam perjalanan, naik dengan menggunakan bus, akhirnya mereka sampai di depan gerbang desa sepupunya si Rindi. Telepon papamu, biar kita sudah sampai di desa, ujar ibunya. Gak ada pulsa aku, Ma, adanya kuota, jawab Rindi. Ya sudahlah, telepon cepat papamu. Mana bisa, Ma, HP papa itu jadul, mana punya dia WA. Kau jalan kaki ke rumah sepupumu itu, mau? Rindi garuk-garuk kepala mendengar ucapan ibunya. Bagaimanapun ia menjelaskannya, ibunya tidak akan paham. Isilah pulsamu dulu, Ma, baru bisa telepon papa. Repot betul lah kau ini. Ya sudahlah, daripada kita sampai malam di sini, lebih baik kita jalan kaki saja. Kok jalan kaki, Ma? Kalau kamu mau terbang, terbang sudah. Rindi menghentakkan kakinya ke tanah, tanda kesal dengan sang ibu. Namun ibunya tidak menggubris sedikit pun tingkah Rindi tersebut. Mama, ingat rumahnya kah? Kalau ada rumah yang ramai, kita masuk ke sana. Itu pasti rumahnya yang punya acara. Rindi melotot mendengarkan jawaban ibunya yang tidak terduga itu. Setelah 2 kilometer berjalan kaki, dan setelah bertanya dengan banyak orang, akhirnya mereka pun sampai juga di rumah sepupunya Rindi. Rindi langsung duduk di peralatan rumah tersebut sambil memijit-mijit kaki dan tangannya yang terasa pegal. Keluarga besar ayahnya menyambut kedatangan Rindi dan sang ibu dengan penuh kegembiraan. Rindi dan ibunya juga langsung disuruh makan dan beristirahat. Tentu saja Rindi sangat senang. Setelah makan, ia langsung beristirahat di dalam rumah yang ada di belakang rumah tempat acara diadakan. Rumah itu terpisah dari rumah tempat orang masak-masak. Di rumah itu rupanya juga ada sepupu Rindi yang lainnya. Ada 2 perempuan dan ada 3 laki-laki. Mereka terlihat malu-malu menyapa Rindi, yang memang mempunyai wajah lumayan tampan tersebut. Kamu Rindi anaknya Amang Ukas ya? Iya, kalau kalian aku ke Sasa, ujar gadis yang berkulit kuning langsat dan memiliki rambut sedikit eukaliptus sambil tersenyum. Sasa, namanya Sari, bukan Sasa, ujar seorang pemuda berkulit sedikit gelap dengan wajah tampan orang yang sambil meledek pada gadis yang tadi. Perkenalkan diri sebagai Sasa. Rindi tersenyum melihat tingkah sepupunya itu. Aku Wati, kalau ini Romi, dan yang ini Wisnu. Wisnu ini anaknya Om Panji, suaminya Culianti, ujar gadis lainnya sembari menunjuk ke arah sepupu yang lain. Aku nggak kau kenalkan ya? Tanya pemuda yang tadi meledek Sari. Kenali aku Anto, sepupumu yang paling ganteng, ujar pemuda itu lagi sambil memasang gaya coolnya. Halo semuanya, salam kenal. Aku Rindi, senang berkenalan dengan kalian semua, ucap Rindi dengan tersenyum. Setelah berkenalan, sepupunya itu kembali melanjutkan rebahannya sambil memainkan HP-nya. Begitu juga dengan Rindi yang langsung rebahan tubuh sambil mendengarkan musik. Rindi terbangun karena tubuhnya terus digoyang-goyangkan oleh Anto. Tidurmu seperti orang mati, ujar Anto ketika melihat Rindi sudah membuka matanya. Kenapa? Tanya Rindi sambil mengusap-ngusap matanya. Kau mau lihat acara di luar tidak? Itu orang-orang sudah mulai nari-nari, ujar Anto. Hah? Ayo bangun, ajak Anto. Diajaknya seperti itu, Rindi langsung bangun padahal ia masih mengantuk.
Namun rasanya tidak enak untuk menolak ajakan sepupunya tersebut. Di luar, Rindi kagum melihat tarian-tarian dan orang-orang di desa tersebut. Mereka melakukan gerakan tari itu sambil mengelilingi sebuah kotak dari bambu. "Tarian apa itu?" tanya Rindi. "Entah, aku juga tidak tahu," jawab Anto sembari mengangkat kedua bahunya. "Kenapa kau tidak tahu? Ikut gabung ke sana. Kan ini acara keluarga. Anak-anak muda seperti kita dilarang untuk tarian itu. Tarian itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah berumur di atas 25 tahun, ujar Sari. "Oh iya, iya," jawab sepupunya dengan serentak. Sesekali Rindi menguap saat melihat tarian-tarian orang-orang itu. "Kalian sudah lama datang?" tanya Rindi tiba-tiba. "Kau bicara pada kami?" tanya Wati. "Iya, kalian. Aku, Sari dan Romi sudah ada di sini 3 hari yang lalu. Sementara Wisnu baru datang kemarin. Kalau Anto, dia tidak memang tinggal di sini." Rindi mengangguk. Ia ingin bertanya lagi, tapi pertanyaan itu langsung ia ungkap kala terdengar suara galak tawa di tengah orang-orang yang sedang menari tersebut. "Sudah berapa lama acara menari seperti ini?" tanya Rindi pada sepupunya yang langsung terlihat seperti orang panik tersebut. "Ayo cepat masuk ke dalam rumah," ujar Anto seraya menarik tangan Rindi yang tampak kebingungan itu. "Kalian kenapa?" tanya Rindi. "Biasanya kalau sudah ketawa-ketawa begitu akan ada yang kesurupan. Kemarin Wisnu hampir celaka gara-gara dikejar salah seorang yang kesurupan itu," ujar Anto. Rindi mengetuk alisnya. Ia benar-benar tidak percaya. "Kesurupan? Aku juga tidak terlalu paham. Meskipun aku besar dan tinggal di sini, orang tuaku tidak pernah sekalipun menceritakan tentang acara itu. Kalau ditanya, mereka selalu bilang itu sudah turun-menurun dilakukan jika ada salah satu keluarga yang menikah dengan suku luar. Jadi itu macam adat." "Ya begitu, tapi sebelumnya ada juga orang di sini menikah dengan orang luar suku, dan tidak ada acara seperti itu. Makanya aku kurang paham dengan tarian-tarian itu." Di luar yang awalnya ramai mendadak hening seketika. "Itu orang-orangnya pada kemana?" tanya Rindi. "Biasanya kalau tarian sudah selesai, mereka tampung tawar dengan darah hewan dan berkumpul di rumah depan sana sambil minum-minum tua." Rindi yang gampang penasaran itu akhirnya mengajak sepupunya tersebut untuk mencari tahu lebih banyak tentang tarian itu. Namun Wati, Sari dan Wisnu menolak dengan alasan takut. Yang setuju hanya Romi dan Anto. "Sejujurnya aku juga penasaran. Hanya saja aku tidak punya tempat untuk menyelidiki," ujar Anto. Malam semakin larut. Rasa kantuk kian terasa melanyuti mata keenam pemuda-pemudi tersebut. Randi, Romi dan Wisnu tidur satu kamar, sementara Wati dan Sari tidur berdua. Kalau Anto, ia pulang ke rumahnya sendiri. Karena ternyata Anto tidak menginap di sana, tapi hubungan di situ ada sepupunya. Makanya dia diam di sana sehari untuk menemani sepupunya itu. Rindi bermimpi berada di dalam kotak bambu yang sebelumnya ia lihat dikelilingi orang-orang yang menari tadi. Di sana ia tidak berdiri dan tidak sendiri, tapi ada 3 ekor babi yang juga ada di sana. Babi-babi itu mengeluarkan suara yang membuat Rindi ketakutan. Ditambah lagi, babi-babi itu melakukan gerakan seperti ingin menyerang. Rindi berkeringat dingin. Ia berteriak, namun suaranya seperti tidak mau keluar. Rindi juga mencoba untuk merusak karung bambu itu, namun gerakan di dalam mimpi itu sangat lambat sekali. Rindi, bangun, kamu kenapa?" ujar Wisnu sambil menggoyang-goyangkan badan Rindi hingga membuat Rindi berhasil bangun. Nafas Rindi terdengar ngos-ngosan. Wajahnya pucat dengan kutiran keringat di dahi dan bawah matanya. "Kamu kenapa?" tanya Wisnu. "Aku bermimpi buruk. Akan melihat ada 3 babi di karung bersamaku. Babi-babi itu mengeluarkan suara dan ingin menyerangku," cerita Rindi. "Mimpimu sama seperti mimpiku kemarin, Rin. Tapi aku mimpi di dalam kotak bambu yang dikeliling orang-orang menari itu,
Di sana ada babi yang ingin menyerangku, ujar Wisnu. Ya, aku pun ada di dalam kotak bambu itu bersama 3 ekor babi itu. Berarti mimpi kita benar-benar sama, Rin. Apa artinya mimpi itu? Rindi berpikir sejenak. Ia pun tidak tahu arti mimpi tersebut. Tapi tiba-tiba Rindi langsung mengambil HP-nya dan membuka Google. Ia mencari arti mimpi itu. Namun ia merasa kurang puas dengan hasil yang didapat. Rasanya mimpi yang ia alami dan arti mimpi yang dapat dari Google itu seperti tidak berhubungan. Besok akan kutanya pada mamaku. Mungkin mamaku mengerti artinya, ujar Rindi. Tiba-tiba dari arah luar terdengar suara benda jatuh, membuat Rindi dan Wisnu langsung berkaget. Mereka berdua saling berpandangan dan seperti sudah berkoneksi satu sama lain. Mereka pun beranjak untuk melihat apa di luar sana. Rupanya di luar sana ada Wati yang sedang berbaring di lantai. Wati, bangun. Kamu kenapa tidur di sini? Ujar Rindi. Tidak berapa lama, Wati terbangun dan terlihat kaget melihat kedua sepupunya itu sudah ada di dekatnya. Dan ia lebih kaget lagi saat sadar kalau ia sedang berada di luar kamar. Kalian aku di sini. Lah, kok tanya kami? Kami saja kaget melihatmu tidur di sini, ujar Wisnu. Mungkin kamu ngigau, terus jalan ke sini, ujar Rindi. Aku tidak pernah ngigau. Ini pasti kalian yang memindahkan aku, kan? Astaga, buat apa kami memindahkan kamu? Rindi saja tidak baru bangun dan ngigau juga. Dan kami kaget dengan suara seperti benda jatuh di luar sini. Dan saat kami keluar, kami melihatmu tidur di sana. Wati sepertinya tidak percaya. Ia langsung bangun dan kembali menuju ke kamarnya. Aneh, ucap Rindi. Kalian sudah diganggu ya, ujar Anto balik bertanya. Rindi, Wisnu, Wati saling berpandangan satu sama lain. Wati ngigau, Rindi mimpi. Ngigau juga sama seperti aku, ujar Wisnu. Anto melihat sekelilingnya, sementara sepupu yang lain melihat gelagat Anto langsung merapat kepadanya. Jadi sebenarnya tanah rumah itu merupakan jalan makhluk halus. Jalan itu tidak bisa pindah, tapi bisa disewa dengan cara setiap malam tertentu akan diberikan sesaji uang logam untuk menyewa tanah tersebut dari para makhluk halus. Makanya rumah itu hanya dibangun saja, tapi jarang dilewati. Karena yang menempati pasti akan diganggu. Tapi berhubung ada acara seperti ini, rumah itu pun dibuka dan ditempati untuk sementara. Tapi sebelumnya sudah diberikan sesaji kok, jadi harusnya aman, lanjut Anto. Ah, teganya kalian menempatkan kami di rumah angker seperti itu. Kalau sampai kami kenapa-kenapa bagaimana? Ujar Wati dengan nada yang marah. Tapi penghuni rumah itu sudah diberikan sesaji kok sebelumnya. Kalian jangan khawatir, nanti aku akan bilang pada orang tuaku supaya rumahnya diberikan sesaji lagi. Kalian jangan kasih tahu siapa-siapa kalau aku yang ceritakan tentang rumah itu ya. Nanti aku kena marah dan bisa-bisa aku dilarang untuk kemari lagi. Wati, Romi, Rindi, Sari dan Wisnu saling tatapan. Selama penghuni itu tidak mencelakai kita diam saja dulu. Kalau kita sampai ribut, kasihan Anto, ujar Rindi. Akhirnya mereka pun sepakat untuk diam saja. Toh mereka juga tidak akan lama tinggal di sana. Setelah acara pernikahan selesai, mereka pun akan pulang ke tempat masing-masing. Hari itu, orang-orang yang datang semakin banyak karena memang acara demi acara sudah mulai dilaksanakan. Selesai makan, Anto mengajak kelima sepupunya itu untuk melihat calon pengantin yang berada di rumah. Mereka masuk sambil diiringi tetapan beruntun dari orang-orang yang saat itu sedang bantu-bantu di dalam rumah calon pengantin tersebut. Anto mengetuk salah satu kamar yang bagian depannya dihiasi dengan gorden putih. Saat pintu dibuka, terlihatlah seorang lelaki yang usianya lebih tua dari mereka. Lelaki itu tersenyum dan mempersilahkan mereka untuk masuk. Di dalam kamar itu tercium aroma wangi yang berasal dari bunga-bunga asli yang dipajang di setiap sudut kamar. Wah, kamar pengantinmu sudah dibuang-buangi
dan diharum-harumi. Padahal acara puncaknya masih beberapa hari lagi, tegur Anto. Ya begitulah, aku pun rasanya sudah bosan dengan aroma bunga-bunga itu. Tapi mau bagaimana lagi, sudah jadi tradisi keluarga kita begitu katanya. Calonmu masih dilarang keluar, tanya Anto lagi. Iya, kan tidak diperbolehkan untuk keluar rumah sampai acara resminya nanti. Oh iya, aku sampai lupa. Perkenalkan sepupu aku ini, ujar Anto menunjuk ke arah Rindi, Sari, Wati, Romi, dan Wisnu. Setelah memperkenalkan satu sama lain, mereka pun kembali mengobrol. Jadi pengantin wanitanya ada di situ juga, tanya Rindi dengan penasaran. Karena dari yang ia dengar calon istri sepupunya itu akan memang dari suku luar. Tentu sudah pasti bukan berasal dari kampung itu. Ya, calon istriku sudah tidak punya siapa-siapa. Orang tuanya meninggal dan keluarganya yang lain menjauhi setelah dia memutuskan untuk ikut agamaku, ujar sepupunya tersebut. Rindi terdiam. Ia merasa kasihan pada calon istri sepupunya. Kalau sendiri masih tidak boleh keluar, tanya Anto. Ya tidak boleh lah, kan aku juga calon pengantin. Masa cuma perempuan yang dilarang keluar rumah, sementara aku bebas. Ngomong-ngomong, kalian kemari ini sudah izin. Buat apa izin? Kan kamu sepupuku. Masa mau ketemu harus izin dulu? Kayak mau ketemu raja saja, jawab Anto. Astaga, jadi kau belum izin? Yang tidak diberi izin tidak boleh masuk ke kamar pengantin toh? Nanti bisa dibawa bencana untuk penggantinya. Apa tidak ada yang ngasih tahu? Ujar sepupu dengan nada setengah marah. Aku tidak tahu, tidak ada yang ngasih tahu juga, ujar Anto. Wah pantas, orang-orang di luar tadi natap kita kayak natap penjahat, ujar Wati. Mati aku, cepat kalian keluar dari sini. Sebelum orang tua tahu, nanti habis kalian kena marah, ujar sepupunya itu seraya berdiri dan mendorong tubuh Anto dan sepupu yang lain. Mereka pun bergegas keluar dan berjalan dengan cepat keluar dari rumah tersebut. Mereka berenam kembali ke rumah yang mereka tepati. Kalau benar kedatangan kita tanpa izin itu bisa membawa bencana untuk pengantin, bagaimana kalau terjadi sesuatu? Itu salah kita, ujar Sari. Semoga saja tidak, kan kita juga tidak tahu apa-apa. Tidak ada yang ngasih tahu juga kan, ujar Rindi. Aku jadi takut, ucap Wati. Kenapa tradisi keluarga kita aneh ya, tanya Wisnu. Rindi, Wati, dan Romi, Sari, dan Anto langsung menatap Wisnu. Mereka juga mempunyai pemikiran yang sama. Kalau sudah begini, kita harus cari tahu. Aku penasaran dengan tradisi adat keluarga kita. Dimulai dari tari-tarian dan pantangan larangan aneh untuk pengantin dan maupun orang-orang terdekat, ujar Rindi. Tapi acaranya bagaimana? Kurasa keluarga kita tidak akan ada yang mau memberitahu. Rindi terlihat berpikir sejenak. Lalu tanpa berkata apa-apa, ia langsung keluar rumah meninggalkan sepupunya yang terlihat melongo menatap kepergian Rindi. Tidak lama, ia datang bersama ibunya. Memangnya kamu taruh di mana bah HP itu, Rindi? Kenapa bisa hilang? Ujar ibunya sambil mencubit lengan Rindi. Hah, HP Rindi hilang? Ujar sepupunya bersamaan. Ma, aku minta maaf. Sebenarnya HP ku tidak hilang, Ma. Tapi kami sedang bingung karena tadi tanpa sengaja kami masuk kamar pengantin tanpa izin. Hah, kalian masuk kamar pengantin? Rini dan sepupunya serentak mengangguk, membuat ibunya Rini langsung bertuduk lemas. Aduh, bagaimana ini? Kalau sampai yang lain tahu, habis kalian, ujar ibunya Rini dengan cemas. Memang bencana seperti apa yang akan terjadi? Pengantin itu darahnya sangat manis. Kalau kalian masuk tanpa izin, kalian bisa diikuti makhluk halus, dan makhluk halus itu yang akan membuat celaka pengantin. Parahnya, pengantin itu bisa meninggal. Izin bukan sembarang izin saja, tapi kalian harus melewati beberapa ritual untuk bisa masuk kamar dan bertemu pengantin. Kalau sudah begini, bagaimana aku memberitahu yang lain? Kalau aku beritahu, kalian pasti habis sama mereka. Habis maksudnya bagaimana, Ma?
"Ah, sudahlah, tidak perlu kau bahas lagi. Anggap saja semua ini tidak pernah terjadi. Dan jangan coba-coba kalian mengaku pada yang lain. Rahasiakan semuanya. Tutup mulut kalian rapat-rapat dan jangan pernah melakukan apapun tanpa izin lagi." "Tapi bagaimana dengan pengantin, Ma?" Ibunya tak menjawab, namun langsung beranjak dan keluar dari rumah itu dengan raut wajah kusut. "Apa yang sedang mereka terjadi pada kita? Sampai-sampai ibu tidak mau memberitahu pada keluarga yang lain," ujar Romi. "Apa mungkin kita akan dihabisi?" tanya Sari. "Tidak mungkin separah itu," ujar Wati. "Lalu apa? Bisa saja kita dikeluarkan dari kartu keluarga kan?" ujar Anto. "Ah, jangan menembak-nembak begitu. Kita turuti saja apa kata Ibu Rindi. Dan semoga tidak terjadi apa-apa dengan pengantin." Hari itu berlalu dengan penuh kekhawatiran di hati keenam sepupu tersebut. Wajah mereka tak lagi ceria. "Malam itu aku akan ikut tidur di sana," ujar Anto. Saat acara tarian dimulai, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Saat pintu dibuka, ibunya Rindi berdiri di depan pintu dengan raut wajah yang masih kusut. "Ada apa, Ma?" tanya Rindi. "Kalian semua itu adalah anak-anak hasil pernikahan beda suku. Kami tidak bisa punya anak lebih dari satu, karena itu sudah disebutkan dalam syaratnya. Dulu setelah kamu lahir dan berusia 2 tahun, Mama sempat hamil, tapi keguguran, dan begitu seterusnya sampai 3 kali berturut-turut. Tapi saya punya saudara," ujar Anto. "Yaitu kamu, karena orang tuamu asli orang sini. Sementara Wisnu, Romi, dan Wati, Sari, dan Rindi ini campuran, bukan asli orang sini. Persyaratan pernikahan beda suku ini pun tidak mudah. Banyak rincian hal yang harus dilakukan agar pernikahan itu tidak membawa bencana bagi kedua pengantin." "Apa itu berlaku bagi semua orang di desa ini?" tanya Wisnu. "Tidak, syarat-syarat seperti itu hanya berlaku untuk garis keturunan bagi keluarga ini saja. Warga yang ikut melaksanakan acara hanya sekedar membantu, karena memang kehidupan masyarakat di sini sangat erat." "Lalu tarian itu untuk apa? Dan kenapa selalu ada kesurupan?" tanya Anto. "Tarian itu sebagian dari ritual untuk penerima keluarga baru dari suku luar, agar pengantin tidak mengalami nasib buruk kemudian hari." "Dan kenapa kamu di sini?" tanya seorang ibu-ibu yang tiba-tiba sudah berdiri di depan pintu. "HP anakku hilang, Kak. Ini saya lagi mencari," jawab ibunya Rindi di dalam kegelapan. Ibu-ibu itu mengerutkan alisnya. "Nanti dicari lagi, sekarang ada perkumpulan keluarga. Ayo." Sementara Rindi pun langsung beranjak dan pergi mengikuti ibu-ibu tadi. Sementara Rindi dan sepupunya hanya melihat dengan perasaan tak karuan. Malam semakin larut. Mereka memutuskan untuk tidur di tengah-tengah rumah dengan kasur yang sudah disusun dengan terjejer dan berdempetan. Mereka berpikir dengan tidur seperti itu mereka akan aman dari gangguan penghuni rumah yang usil. Tapi rupanya tidak, karena mereka tiba-tiba terbangun dengan keringat dingin dan nafas yang ngos-ngosan. Setelah masing-masing merasa sedikit tenang, mereka mulai bercerita satu sama lain, yang ternyata mereka alami mimpi buruk yang sama. Akhirnya, karena takut, mereka pun memutuskan untuk tetap berjaga. Namun sesuatu yang tidak disangka-sangka terjadi. Saat itu Anto dan Wisnu yang pergi ke kamar mandi tidak sengaja melihat sosok penampakan nenek-nenek. Nenek-nenek itu berdiri mematung sambil memegang sesuatu di kegelapan malam itu. Kebetulan kamar mandi dan WC rumah itu berada di luar, tapi tidak terpisah jauh dari rumah, karena peralatan rumah itu langsung berhubungan dengan kamar mandi dan WC. Tapi memang peralatan itu tidak terbuka, tidak ada dinding atau sekat, sehingga mereka bisa melihat dengan sangat jelas keadaan di luar rumah. Wisnu langsung mengelayut di tubuh Anto setelah menyadari penampakan tersebut. "Jangan begitu, Wisnu, aku susah jalannya ini. Tidak mau tahu, aku takut." Dengan kepala tertunduk, Anto berusaha untuk berjalan ke arah pintu rumah. Ia berusaha untuk tidak terteriak, sementara Wisnu masih mengelayut, dan Anto bisa merasakan
kalau saat itu tubuh Wisnu gemetaran. "Kalian kenapa?" tanya Romi yang baru-baru saja keluar, yang akhirnya membuat Anto dan Wisnu berteriak. Mereka yang memang sudah ketakutan sedari tadi tentu langsung kaget begitu mendengar suara Romi yang tiba-tiba. Apalagi Anto dan Wisnu saat itu berjalan dengan kepala menunduk dan tidak melihat ke depan. Teriakan mereka yang cukup kencang itu akhirnya membuat keluarga mereka berdatangan. Saat ditanya, mereka berdua secara spontan menyalahkan Romi yang dianggap menakuti mereka. Romi yang merasa tidak bersalah tidak bisa berkata apa-apa karena ia langsung dimarahi oleh keluarganya dan tidak diberikan kesempatan untuk membela diri. "Tega kalian menyalahkan aku," ujar Romi setengah menangis. "Mau bagaimana lagi, Rom? Toh kan kamu memang membuat kami kaget," ujar Anto. Sudah, jangan bertengkar lagi. Kalian sama-sama salah kok. Sekarang saling bermaafkan saja, tidak usah perpanjang masalahnya," ujar Rindi. Pagi itu, setelah mereka sedang makan, tiba-tiba terdengar teriakan dari dalam rumah pengantin. Seorang ibu-ibu berlari dengan rambut acak-acakan. "Ada apa? Kenapa?" tanya orang-orang yang serentak berdiri setelah melihat ibu-ibu itu berlari keluar. "Itu anu calon pengantin kesurupan," ujarnya. Suaranya terdengar bergetar dan nafasnya pun juga tidak karuan. Anto, Rindi, Sari, Wati, Wisnu, dan Romi tak kalah kaget mendengar jawaban ibu-ibu tersebut. Mereka langsung ketakutan dan mulai mengaitkan kejadian itu dengan kesalahan mereka yang memasuki kamar pengantin tanpa izin itu. Orang-orang langsung datang ke dalam rumah dan melihat si calon pengantin pria sudah dengan bagian mulut, dada, dan tangannya yang berdarah. Di depan terdapat seekor kucing yang sudah tidak bernyawa. Anto yang juga ikut rebut masuk dengan orang-orang langsung melotot melihat pemandangan itu. Ia langsung berlari keluar rumah dan memberitahu sepupunya yang lain tentang apa yang ia lihat di dalam. Jadi dia memakan kucing hidup. "Iya, berarti itu memang benar-benar kesurupan. Tidak mungkin orang normal mau melakukan hal mengerikan seperti itu," ujar Sari. Tiba-tiba ibunya Rindi menarik tangan Rindi dan Wisnu, membawa mereka menjauh dari rumah pengantin. Melihat Rindi dan Wisnu ditarik begitu, sepupu mereka lain pun langsung mengikuti mereka. Rupanya mereka dibawa ke rumah tempat mereka tidur, dan di sana sudah ada seseorang laki-laki yang bertanya itu adalah ayah Wisnu yang merupakan orang luar pulau. "Ayo kita lakukan ritualnya sekarang," ujar ibunya Rindi pada Om Panji. Mereka berenam sontak kaget mendengar perkataan ibunya Rindi. "Ritual apa? Apa yang akan mereka lakukan terhadap kita?" Berbagai macam pertanyaan terus bermunculan di benak mereka. Namun di antara mereka tidak ada yang berani bertanya. "Pinjam tangan kalian," ujar Om Panji. Setelah tangan mereka diulurkan, tiba-tiba Om Panji langsung melakukan dan melukai telapak tangan mereka satu persatu dan nampung tetes darahnya ke dalam sebuah wadah. Setelah itu, oleh ibunya Rindi, wajah dan tubuh Rindi dan sepupunya tersebut dibaluri dengan semacam cairan lengket dan berbau aneh. Setelah kejadian itu yang menimpa pengantin pria, mereka pasti akan mengetahui kalau ada yang masuk tanpa izin ke dalam kamar pengantin. "Kami melakukan ini pada kalian agar kalian tidak ketahuan. Dan untuk si pengantin pria itu, dia juga pasti tidak akan memberitahu siapa tentang kalian, karena dia pasti sudah tahu akibat buruk yang akan terjadi pada kalian jika ia memberitahukannya," ujar Om Panji. "Tapi bagaimana dengan pengantinnya, Om? Apakah dia akan baik-baik saja? Mereka pasti berusaha untuk menyembuhkannya. Kalian tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa kepadanya." Dan benar saja, ternyata dukun itu tahu bahwa ada yang masuk, namun ia tidak bisa melihat orang-orang itu. Ketika si pengantin pria berhasil disadarkan dari kesurupannya itu, ia pun langsung ditanyai tentang siapa saja yang masuk ke dalam kamar. Namun seperti dugaan,
Pengantin pria merupakan sepupu Rindi itu pun tidak mau mengatakan apa-apa. Setiap kali ditanya, ia selalu menjawab tidak tahu. Rindi dan sepupunya yang lain merasa sangat lega karena calon pengantin pria itu sudah sembuh dari kesurupannya. Dan singkat cerita, setelah kejadian yang menimpa pengantin pria itu, semuanya kembali berlancar. Orang-orang seakan lupa dengan kejadian itu. Mereka terbawa suasana dan terlihat sangat menikmati puncak acara tersebut. 2 hari setelah acara pernikahan, Rindi dan sepupunya yang lain kecuali Anto pulang ke tempat mereka masing-masing. Seminggu setelah acara itu, mereka mendapatkan WA dari Anto. Anto mengabarkan bahwa sepupu mereka yang tidak lain dan tidak bukan adalah sepengantin pria telah meninggal dunia. Kabar itu sangat mengejutkan Rindi dengan yang lainnya. Mereka langsung terdiam, mengingat kesalahan yang mereka lakukan. Ternyata kutukan dalam tradisi keluarga yang dilanggar itu benar-benar nyata, dan sekarang sudah memakan korban. Mungkin sebelumnya pun sudah pernah memakan korban, hanya saja mereka tidak tahu. Rindi, Wati, Sari, Romi, dan Wisnu benar-benar merasa sangat bersalah karena secara tidak sengaja mereka menyebabkan kematian sepupunya. Tamat. Terima kasih kepada sahabat kisah-kisah misteri. Jika ada salah dan kata dalam ucapan kami meminta maaf. Sekian, kami pamit. Wassalam.